Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Al-Sira Anissa Az-Zahra dengan NIM G012011, Anggia Mafiro dengan NIM G012017, saya sendiri Aniki Mufliantul Zini dengan NIM G012019, Artika Ekaristi Semanta dengan NIM G012025, dan juga Azumah Nurika Hawaria dengan NIM G012033 akan mempresentasikan terkait dengan token ekonomi. Nah, selamat memperhatikan teman-teman semuanya. Selamat belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Al-Sira Anissa Az-Zahra dengan NIM G012011 akan menjelaskan tentang token ekonomi. Yang pertama, kita masuk ke pendekatan token ekonomi. Token ekonomi merupakan sebuah metode yang menggunakan sistem konsekuensi kompleks untuk mengubah berbagai perilaku target. Jadi, token ini akan dikumpulkan dan dapat ditukar dengan suatu objek atau hal lain yang berharga. Nah, pada umumnya token ini diterapkan untuk kelompok individual. Nah, token ekonomi ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan ataupun untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Lalu, terdapat perbedaan antara token ekonomi dengan sistem token lain. Nah, pada umumnya token ekonomi itu, yang pertama itu mencoba untuk mengubah perilaku pada kelompok individual, yaitu berarti yang lebih dari satu orang. Yang kedua, token itu mencoba untuk mengubah berbagai perilaku target. Dan yang ketiga adalah token ini menggunakan sistem konsekuensi yang relatif kompleks dalam mengubah perilaku target. Nah, ketiga hal-hal tersebut membantu mendefinisikan bagaimana itu token ekonomi. Namun, ketiga hal tersebut tidak serta-merta menjadi syarat atau kriteria pasti yang bisa menjadikan suatu program perubahan perilaku dikatakan sebagai token ekonomi. Ya, slide selanjutnya adalah masih tentang pendekatan token ekonomi, yaitu tentang pengaturan biasa untuk token ekonomi. Nah, pengaturan ini mencakup ke tempat. Jadi, token ekonomi ini telah digunakan dalam berbagai pengaturan atau tempat. Hal ini termasuk juga seperti ruang kelas khusus, rumah sakit, rumah kelompok bagi remaja yang melakukan tindakan antisosial, dan juga pada dunia kerja. Selanjutnya, yaitu tentang apa yang dibutuhkan untuk memulai token ekonomi. Dalam token ekonomi terdapat banyak tugas yang harus diselesaikan di awal. Salah satu tugas utamanya adalah memutuskan perilaku target apa yang akan diubah. Keputusan tentang perilaku mana yang diubah ini bergantung pada beberapa hal, contohnya seperti pada jenis masalah yang diamati, kebutuhan spesifik anggota kelompok, kebutuhan organisasi atau lembaga di mana program akan dilaksanakan. Nah, apabila terdapat individu dalam kelompok yang sangat mirip antara satu sama lain, seperti dalam perilaku yang bermasalah ataupun karakter pribadi mereka, maka perilaku target dan aturan tentang mereka dapat berlaku untuk semua anggota kelompok. Apabila perilaku target telah diidentifikasi, mereka harus didefinisikan dengan hati-hati dan rinci sehingga anggota kelompok dan staf yang mengelola program akan tahu persis apa perilaku dan dapat menentukan apa yang akan terjadi. Nah, setelah itu terdapat 4 tugas yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penilaian fungsional. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan anteseden dan konsekuensi yang tampaknya terlibat dalam setiap perilaku. Yang kedua, karena token ekonomi ini biasanya membutuhkan beberapa anggota staf untuk mengelola program, maka perlu merekrut orang-orang untuk mengelola program tersebut. Yang ketiga, staf yang sudah direkrut tadi harus menerima pelatihan ekstensif, misalkan dalam mengidentifikasi perilaku target, menggunakan metode untuk mengurangi anteseden, dan hal-hal lain. Yang keempat, staf harus mengumpulkan data-data dasar. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Saya Artika Ekaristi Semanta dengan NIM G012025 di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai persiapan dan penerapan token ekonomi. Jadi, sebelum kita menerapkan
sistem token ekonomi ini ada beberapa persiapan yang harus dilakukan, seperti mempersiapkan bahan-bahan, peralatan, dan juga fasilitas gitu. Selain itu ada fitur-fitur program lain yang perlu juga direncanakan agar dapat memenuhi prasyarat token ekonomi. Selanjutnya adalah pemilihan token dan konsekuensi cadangan. Nah, jadi ada beberapa poin yang dirangkum di sini. Yang pertama, ada token yang digunakan dapat berubah berbagai bentuk. Contohnya ada chip poker, bintang yang ditempel pada suatu bagan, atau tanda centang di tabel. Yang kedua, token dapat dibuat berbeda warna untuk perbedaan dimensi atau nilai yang dimaksud. Jadi misalnya pakai token bintang yang tadi, bintangnya dikasih beda warna. Bintang yang satu warna kuning, yang satu warna merah. Yang kuning tuh maksudnya apa, yang merah maksudnya apa gitu. Yang ketiga, token berfungsi sebagai alat tukar, di mana token ini jadi suatu poin yang nantinya akan ditukarkan dengan penguat cadangan dari suatu perilaku. Misalnya, guru menggunakan token berupa stiker bintang untuk waktu bermain sebagai penguat cadangan mengerjakan tugas sekolah. Setiap stiker bintang yang didapatkan akan memberikan waktu 15 menit untuk bermain. Lalu kemudian, token yang dipilih harus memenuhi karakteristik-karakteristik yang ideal. Jadi, ada beberapa karakteristik praktis tentang token ini. Yang pertama, token harus tahan lama. Yang kedua, token nyaman disimpan dan ditangani. Yang ketiga, token mudah dibawa-bawa dan dikeluarkan. Yang keempat, token sulit diambil, dicuri, atau dipalsukan. Nah, yang terakhir, ada token sebagai alternatif hukuman. Nah, ini berlaku jika perilaku tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Jadi sistem token ini juga dapat digunakan sebagai alternatif hukuman. Misalnya, token ini fungsinya membayar denda buat suatu tujuan yang dimaksud gitu. Selanjutnya, mengenali pengelolaan konsekuensi. Jadi, ada masalah paling mendasar dalam mengelola konsekuensi, yaitu menjaga token tetap tersedia, penguat cadangan yang berjumlah besar, dan rancangan sistem dalam mengelola penghargaan serta hukuman. Nah, di sini ada beberapa poin mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan konsekuensi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang pedoman dalam mengelola token. Jadi, isinya tuh ada 5 yang kami temukan. Jadi yang pertama, setiap orang yang terlibat harus mengetahui kriteria perilaku untuk mendapatkan token dan nilai tukar untuk penguat cadangan. Yang kedua, token diberikan sesegera mungkin setelah perilaku yang diinginkan terjadi. Yang ketiga, pemberian token dibersamai dengan penguat alami, seperti misalnya pujian gitu, pembenaran gitu. Nah, yang keempat, catatan mengenai perilaku target dan penguatan yang diberikan disimpan dengan baik. Yang kelima, jika mungkin hadiah bonus dapat diberikan kepada kinerja yang tingkatnya tinggi. Gitu. Poin kedua, siapa yang mengelola konsekuensi? Jadi, hal yang harus dipertimbangkan dalam siapa gitu yang mengelola konsekuensi itu setiap orang yang mengelola konsekuensi, dia tuh memberi dan melacak token serta penguat cadangan atau hukuman yang diterima. Nah, mereka ini perlu memantau perilaku target, mencatat data dengan baik, dan memberikan token dengan segera ketika si perilaku tadi tuh muncul gitu, terjadi gitu. Oke. Poin selanjutnya adalah berapa banyak token yang diperoleh perilaku. Nah, perlu diketahui bahwa tujuan dari mempertimbangkan banyaknya token yang diperoleh perilaku adalah untuk memaksimalkan kinerja target dan perilaku target. Nah, kemungkinan ada tawar-menawar nih yang bisa dilakukan dan permintaan yang akhirnya itu memberikan pengaruh pada keputusan kayak berapa banyak token gitu yang akan diperoleh suatu perilaku gitu. Terus selanjutnya, berapakah nilai tukar?
Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi keputusan mengenai jumlah token untuk mendapatkan penguat cadangan. Yang pertama, jumlah token yang dapat diperoleh individu target untuk setiap perilaku. Yang kedua, biaya penguat cadangan. Ketiga, tingkat permintaan penguat yang berbeda. Dan keempat, relevansi terapeutik dari penguat yang berbeda. Lalu yang kelima, seberapa sering penguat cadangan akan diberikan. Jadi, seberapa seringnya penguat cadangan diberikan atau kapan token dapat ditukar dengan penguat cadangan disesuaikan dengan kemampuan intelektual individu target token ekonomi ini. Jadi misalnya semakin rendah kemampuannya, semakin sering token akan diberikan untuk menguatkan gitu agar dia target perilaku yang diinginkan itu terjadi gitu. Nah, token ini dapat dikurangi secara bertahap mengikuti perkembangan terjadinya target perilaku yang diinginkan. Nah, selanjutnya dari bagian ini adalah pengurangan program secara bertahap. Tadi udah disinggung juga, kita dapat mengurangi token gitu ya, secara bertahap gitu, mengikuti perkembangan perilaku. Jadi, saya jelaskan lagi bahwa program token ekonomi ini tidak hanya digunakan untuk mempertahankan perilaku yang sesuai atau kinerja tinggi, tetapi juga dapat diterapkan dalam suatu program jangka panjang. Misalnya, token ekonomi ini diterapkan untuk membantu pasien rumah sakit jiwa berkembang lebih baik di lingkungan alami. Setelah intervensi yang diberikan itu berakhir. Nah, pendekatan ini melibatkan penguat alami yang bersamaan diberikan dengan token. Setelah itu, token dapat dikurangi secara bertahap dan digantikan oleh penguat alami, seperti misalnya pujian, feedback gitu. Nah, pendekatan lainnya itu adalah yang tadi ini, pengurangan program secara bertahap atau mengurangi dan menunda penguatan yang diberikan. Caranya tuh seperti berikut. Mengurangi jumlah token yang diperoleh setiap perilaku target, mengurangi jumlah perilaku target yang menghasilkan token, meningkatkan jumlah token yang diperlukan untuk mendapatkan penguat cadangan, meningkatkan penundaan antara menerima token dan memiliki peluang untuk menebusnya dengan penguat cadangan, dan memastikan bahwa lingkungan sehari-hari individu target akan mendorong perilaku yang lebih baik dengan memberikan konsekuensi yang sesuai, begitu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Anggia akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh token ekonomi, yaitu Achievement Place. Nah, Achievement Place ini dirancang sebagai program token ekonomi bagi remaja laki-laki yang dikelompokkan sebagai predelinquent, yaitu remaja dengan catatan pelanggaran ringan, seperti perkelahian, terus pencurian kecil gitu, yang menunjukkan bahwa mereka itu termasuk kelompok yang beresiko untuk terbiasa menjadi pelanggar hukum. Nah, jadi program Achievement Place ini tuh bertujuan agar mereka itu nggak menjadi terbiasa untuk sebagai si pelanggar hukum, begitu. Nah, adapun tujuan dari Achievement Place ini yaitu untuk merehabilitasi para remaja yang ditempatkan oleh pengadilan dalam program guna mencegah mereka berbuat kenakalan. Jadi, program ini tuh biar mereka nggak jadi eee, semakin mengembangkan perbuatan nakal itu, begitu. Nah, meskipun sebagian besar program ini tuh ditujukan untuk, anak laki-laki, tapi ada juga yang program ini ditujukan untuk anak perempuan. Adapun usia rata-rata yang mengikuti program ini adalah sekitar 14 tahun, di mana, anak laki-laki itu biasanya menghabiskan 11 bulan dan anak perempuan 6 bulan dalam pendekatan program ini. Achievement Place ini tuh awalnya didirikan di sebuah rumah besar dan menerima anak laki-laki yang termasuk, kelompok predelinquent tadi dari masyarakat setempat di sekitar. Nah, rumah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal beberapa anak laki-laki tersebut. Sekaligus itu ada orang tua yang kayak mengajari, terus yang mengawasi kegiatan mereka di selama program tersebut, begitu. Nah, kemudian anak-anak tersebut akan melakukan kegiatan seperti biasanya, seperti pada anak umumnya. Nanti mereka pergi ke sekolah,
Nah, nanti mereka, mengerjakan tugas sekolah sebagaimana mestinya dan guru mereka itu, akan menyelesaikan sebuah, istilahnya kayak report card gitu, yang diisi setiap harinya. Nah, setiap hari anak laki-laki tersebut itu akan memperoleh atau kehilangan poin berdasarkan perilaku sosial, akademik, dan kehidupan sehari-hari mereka baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ketika poin itu yang, didapatkan atau mereka kehilangan poin, perilaku dan jumlah poin itu tuh dicatat pada kartu indeks yang dibawa oleh setiap anak laki-laki dalam program tersebut. Selanjutnya, eee, nah berikut adalah tabel dari beberapa target perilaku dan jumlah poin yang diperoleh atau hilang dari perilaku tersebut. Jadi misalnya, perilaku, eee, perilaku membaca buku misalnya. Nah, nanti dapat poinnya seperti yang ada di tabel gitu-gitu. Nah, eee, begitupun dengan, perilaku yang membuat si poin itu hilang, begitu. Nah, hal terpenting dalam program ini adalah transisi bertahap menuju self-regulation. Anak laki-laki itu akan melakukan transisi melalui 3 fase program. Yang pertama adalah tahap pertama itu akan dimulai dengan sistem poin harian. Jadi, sistem poin harian ini tuh akan dihitung pada akhir di setiap harinya gitu, dan dapat, ditukar dengan hak-hak istimewa yang akan diterima pada hari berikutnya. Ini misalnya mereka melakukan, sesuai target kegiatan yang seperti di tabel sebelumnya, dan nanti mereka dapat poin gitu, dan poin itu bisa ditukarkan dengan hak-hak istimewa yang udah tersedia di hari itu juga, gitu. Nah, setelah itu, tahap pertama sudah berhasil dan anak-anak udah terbiasa dengan sistem kerja tersebut, maka masuk ke tahap kedua, yaitu sistem poin mingguan. Nah, sistem poin mingguan ini hampir, sama dengan sistem poin harian, cuma yang sebelumnya itu harian, ini, dihitungnya per mingguan, begitu. Jadi poinnya dihitung selama seminggu penuh dan ditukar dengan penguatan yang akan diterima untuk minggu berikutnya. Gitu. Jadi sistem kerjanya masih sama dengan tahap pertama. Nah, tahap terakhir, yaitu tahap ketiga, yaitu disebut dengan merit system. Artinya sistem poin itu dihapus dan hak-hak istimewa tersebut tersedia secara bebas selama perbaikan perilaku. Entah itu perilaku sosial, entah itu perilaku akademik, ataupun terkait dengan kehidupan sehari-hari yang dipertahankan dengan penguatan sosial saja. Nah, anak laki-laki ditempatkan pada merit system itu hanya jika perilaku mereka secara konsisten baik dan mereka terlihat tampak siap untuk meninggalkan achievement place dan kembali ke rumah menjalankan kehidupan seperti biasanya. Nah, token ekonomi untuk sistem poin harian dan mingguan ini dirancang agar anak laki-laki yang melakukan semua perilaku target dan kehilangan beberapa poin itu berharap untuk mendapatkan semua hak istimewa yang tersedia. Nah, selanjutnya ada tabel yang menunjukkan hak istimewa yang dapat, si anak itu peroleh di achievement place dan jumlah poin yang dibutuhkan, gitu. Jadi misalnya kayak snack, berarti poin yang dibutuhkan itu ada kalau sistemnya harian berarti 150 poin, kalau sistemnya mingguan berarti 1000 poin, dan seterusnya, begitu. Nah, jumlah poin yang dibutuhkan untuk membeli setiap hak istimewa itu cukup konstan, tetapi dapat berubah sesekali jika nilai hadiah tersebut bervariasi. Misalnya, menonton televisi yang lebih mahal selama musim dingin daripada musim lainnya. Lalu satu hak istimewa itu dapat dibeli anak laki-laki di pelelangan setiap minggunya adalah kesempatan untuk melayani sebagai seorang, manajer. Nah, perilaku manajer ini tuh dapat menghasilkan atau malah menghilangkan poin dari si anak tersebut, tergantung seberapa baik dari anak laki-laki itu melakukan pekerjaan, di kehidupannya sehari-hari seperti menyikat gigi, bangun pagi, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya, gitu. Nah, selanjutnya mengenai kehidupan di achievement place. Nah, karena anak laki-laki yang tinggal di achievement place ini tuh tinggal bersama dengan orang tua gitu yang mengajari, yang mengawasi, makanya struktur, sosial serta aktivitas di dalam
program tersebut itu memang seperti keluarga. Makanya pendekatan achievement place ini juga dikenal sebagai model keluarga mengajar, di mana rutinitas sehari-hari mereka juga dirancang seperti rutinitas pada umumnya di kebanyakan keluarga. Jadi mereka seperti merasakan memang tinggal di dalam sebuah keluarga yang sama gitu dengan kebanyakan di luar sana, begitu. Nah, eee rutinitas itu dilakukan seperti pada umumnya tadi yang seperti saya katakan, anak-anak tersebut bangun di pagi hari, mandi, siap-siap, terus membersihkan kamarnya, sarapan, pergi ke sekolah, membersihkan dapur, dan seterusnya. Nah, setelah pulang sekolah dan kembali ke rumah tersebut, mereka dapat menggunakan hak istimewa yang diperoleh melalui token ekonomi yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, gitu. Nah, mereka bisa menonton televisi, bermain games, atau terlibat dalam kegiatan hiburan-hiburan lainnya jika hak istimewa itu bisa didapatkan, begitu. Nah, setiap malamnya juga akan diadakan sebuah konferensi keluarga gitu, kayak ngumpul, terus membicarakan, berdiskusi berbagai hal, termasuk mengenai program token ekonomi atau mendiskusikan, kegiatan-kegiatan di hari itu, mendiskusikan, permasalahan-permasalahan dengan temannya, dengan si manajer, dan lain-lain. Nah, konferensi ini tuh memberikan si anak laki-laki itu untuk berkontribusi dan belajar dari cara program tersebut yang sudah dilaksanakan. Lalu, selama sisa waktu di malam hari tersebut mereka bisa memanfaatkannya untuk kegiatan hiburan, yang bisa dilakukan sebelum waktu tidur. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Tadi kita telah membahas sedikit ya teman-teman terkait dengan achievement test. Nah, sekarang saya Azima akan membahas sedikit terkait dengan keefektifan dari achievement test itu sendiri. Nah, ternyata achievement test ini sangat efektif dalam mengembangkan berbagai perilaku ketika para remaja kriminal tersebut sedang berada dalam program dan juga selama 1 tahun atau 2 tahun lebih setelah hal itu berakhir. Jadi nggak berakhir ketika saat program itu berlangsung, tapi juga 1 tahun sampai 2 tahun lebih setelah program itu berakhir. Jadi ternyata efektif ya teman-teman. Dan juga achievement class ini akan lebih efektif ketika staffnya itu adalah orang yang memang profesional kayak gitu teman-teman. Lalu selain itu juga ada studi lain nih teman-teman. Jadi sebentar ya, kita akan bahas sedikit terkait dengan studi lainnya. Ada studi lain yang menyatakan sedikit perbedaan teman-teman. Nah, jadi nih, ada sebuah studi yang membandingkan ya efek dari 2 jenis rumah kelompok atau kelompok rumah. Yang pertama yang dibandingkan adalah kelompok rumah dengan metode teaching family dan juga kelompok rumah dengan metode lain gitu. Nah, ternyata perbedaannya apa sih gitu, membandingkan efeknya apa sih? Ternyata kalau untuk kelompok rumah dengan metode teaching family ini, dia ini efeknya itu memiliki penurunan tingkat pelanggaran sekitar setengahnya selama intervensi berlangsung dan juga tidak meningkat pada tahun berikutnya. Ternyata sangat efektif ya. Dan untuk kelompok rumah dengan metode lain, ternyata efeknya seperti ini. Tingkat pelanggaran meningkat tajam selama intervensi dan turun di tahun berikutnya ke tingkat yang sama seperti di rumah teaching family. Meskipun dia akhirnya juga sama dengan teaching family, tapi dapat dikatakan bahwa sebenarnya kelompok rumah dengan metode teaching family ini lebih efektif dibanding dengan metode lain. Nah, selanjutnya saya juga akan bahas sedikit terkait dengan penerapan dari token ekonomi. Kali ini saya akan bahas penerapan token ekonomi di ruang kelas. Nah, ternyata token ekonomi ini bisa ya teman-teman dilakukan di ruang kelas gitu. Biasanya program ini tuh dilakukan untuk meningkatkan perilaku umum dan juga kinerja akademik siswa. Nah, jadi token ekonomi ini tuh emang sengaja nih teman-teman buat tingkatin gimana sih siswa ini belajarnya dan lain sebagainya. Nah, meskipun token ini dan juga penguasa sosial diberikan, terutama untuk kinerja yang benar pada tugas akademik, seperti menghafal kosakata dan tugas aritmatika, siswa juga bisa mendapatkan token untuk menjadi kooperatif atau melakukan beberapa kegiatan ekstra. Misalnya, kalau anak itu melakukan piket harian, nanti mereka juga akan mendapatkan token dan lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi nggak hanya terkait dengan menghafal kosakata atau menghitung atau terkait dengan akademik ya teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman semuanya, saya Aniki Muflandrul sini dengan NIM G012019. Saya izin melanjutkan terkait dengan penerapan token ekonomi di tempat kerja.
Nah, teman-teman, token ekonomi dalam dunia kerja ini cukup luas loh penggunaannya gitu ya. Yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mendisiplinkan para pekerja. Jadi ada nih perusahaan yang menggunakan token ekonomi gitu ya untuk memperbaiki beberapa perilaku dari para pekerjanya. Ada pula yang digunakan untuk meningkatkan keamanan dalam pekerjaan karena pekerjaannya lumayan riskan atau berbahaya gitu ya. Dimana ketika berkaitan dengan keamanan tentunya semakin berat dan berbahaya suatu pekerjaan, maka semakin banyak pula token yang akan diberikan untuk menghindari adanya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terus contoh penerapannya seperti apa nih? Nah, contohnya misalnya ya di perusahaan digital gitu ya, yang cenderung memiliki beban kerja harus bekerja selama 9 jam setiap harinya gitu ya. Nah, ini mereka menerapkan sistem poin dengan ketentuan ketika tidak pernah izin tidak masuk kerja, maka akan mendapatkan 30 poin. Lalu kalau tidak pernah mendapatkan catatan kedisiplinan, maka akan mendapatkan 25 poin. Yang kemudian harus dikumpulkan oleh para pekerja ini hingga poin maksimal nih untuk mendapatkan suatu reward atau hadiah yang telah dipersiapkan. Contoh hadiahnya seperti apa nih? Contohnya misalnya beasiswa mengikuti pelatihan kerja di Amerika selama 6 bulan gitu ya. Atau misalnya rewardnya tuh naik haji misalnya gitu kan. Nah itu bisa teman-teman. Nah lalu kalau berkaitan dengan keamanan contohnya seperti apa? Contohnya nih berkaitan dengan keamanan itu dapat dilihat pada perusahaan tambang atau perusahaan perminyakan teman-teman gitu, yang mana beban kerjanya lumayan berat banget ya gitu kan, dimana setiap pekerja ini akan diberikan stamp atau poin atau misalnya bintang yang harus dikumpulkan setiap bulannya dengan ketentuan tidak mengalami cedera atau melakukan kesalahan teknis gitu teman-teman, untuk kemudian bisa ditukarkan menjadi hal-hal yang telah dijanjikan kayak gitu. Misalnya dibolehkan pulang selama 2 bulan tapi tetap digaji misalnya, dan lain hal sebagainya yang telah disepakati tentunya, yang tentunya juga tidak merugikan baik perusahaan maupun merugikan para pekerjanya begitu. Nah, token ekonomi ini dalam dunia kerja itu tuh membuat tiap-tiap individu yang bekerja menjadi berperilaku mengikuti arah kerja yang diarahkan teman-teman, untuk mendapatkan reward yang terjanjikan. Jadi para pekerja ini jadi lebih berhati-hati, lebih berwaspada, dan mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab, yang mana tentunya tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan juga menjaga keamanan dari pekerjaan dalam perusahaan tersebut jadi tercapai dengan adanya token ekonomi ini, seperti itu. Oke, nah selanjutnya adalah penerapan token ekonomi di institusi psikiatri. Institusi psikiatri yang dimaksud di sini adalah rumah sakit jiwa atau lembaga-lembaga lain yang berhubungan langsung dengan psikiatri ya teman-teman. Dan saat ini, token ekonomi telah banyak diterapkan dalam pengaturan psikiatri di berbagai tempat loh. Menurut penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti terkait dengan token ekonomi, meskipun token ekonomi ini terbilang cukup sulit ya gitu ya diterapkan untuk merawat pasien atau klien rumah sakit jiwa, namun hasilnya nih menunjukkan peningkatan yang jauh lebih besar dalam penyesuaian perilaku pasien atau klien tersebut apabila dibandingkan dengan pendekatan dari teknik lain. Jadi dari pasien dan klien ini menjadi lebih baik dalam mengontrol psikologis mereka dan juga menyesuaikan diri dengan lebih baik gitu ya di rumah sakit tersebut. Namun tentunya tidak semua rumah sakit jiwa ini mau dan bisa menerapkan token ekonomi ini ya teman-teman, karena tentunya membutuhkan pengawasan terus-menerus secara intensif dan juga biaya untuk penguatannya berupa reward ini gitu ya atau hadiah kayak gitu, yang tentunya ya tidak semuanya mampu dan juga mau nih gitu untuk mengeluarkan usaha-usaha tersebut kayak gitu. Nah, contohnya seperti apa sih penerapan dalam institusi psikiatri ini? Contohnya nih, semisal gitu ya, ada salah satu pasien ataupun klien dari rumah sakit jiwa yang melakukan atau menerapkan sistem token ekonomi ini gitu. Diterapkannya seperti apa sih gitu. Nah, contohnya nih, ketika pasien itu menyelesaikan suatu kegiatan gitu ya, atau tugas yang diberikan gitu, itu nanti pasien akan diberikan satu bunga kayak gitu ya. Jadi setiap menyelesaikan berbagai petugasan atau berbagai kegiatan gitu, pasien akan diberikan 1 atau 2 bunga, yang mana nanti bunganya akan dikumpulkan gitu ya untuk ditukarkan dengan hal-hal yang menyenangkan yang pasien sukai gitu. Contohnya misalnya suka jalan-jalan, maka akan diajak jalan-jalan ke taman, atau mendapatkan hadiah-hadiah kecil seperti kotak musik atau boneka yang ia sukai, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan dari
token ekonomi ini. Tadi kan teman-teman sudah belajar ya tentang token ekonomi, sudah belajar juga penerapannya di berbagai bidang tuh banyak banget gitu ya. Yang mana pastinya token ekonomi ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, sebenarnya token ekonomi ini memiliki sistem pelaksanaan yang tergolong cukup mudah gitu teman-teman sebenarnya. Nah, dan juga bahkan melalui berbagai penelitian gitu ya telah dibuktikan bahwa token ekonomi ini dapat memodifikasi suatu perilaku dengan baik dan angka kesuksesannya tinggi gitu teman-teman, dibandingkan dengan pendekatan modifikasi perilaku dengan metode yang lain. Bahkan diantaranya perilaku yang dimodifikasi tersebut tuh dapat bertahan hingga bertahun-tahun gitu ya, meskipun dengan latar atau tempat ataupun kondisi yang cukup berbeda dibanding dengan pertama kali dimodifikasi. Nah, melihat kelebihan tentunya pasti ada pula kekurangannya gitu ya. Kekurangan dari token ekonomi sendiri yang membuat tidak banyak lembaga ataupun institusi itu untuk menggunakannya gitu ya. Itu adalah biaya yang dibutuhkan gitu ya teman-teman, bahwa token ekonomi ini membutuhkan biaya gitu, dari mulai tokennya ataupun penguatan-penguatannya, bahkan hingga rewardnya itu membutuhkan biaya gitu teman-teman, kayak gitu. Yang mana tentunya mungkin pengecualian untuk beberapa perusahaan gitu ya, seperti perusahaan pertambangan atau perminyakan itu teman-teman, karena ketika memberikan token terus kecelakaan dapat diatasi gitu ya, berarti mereka juga otomatis gitu ya pengeluaran terkait dengan kerusakan dan juga kecelakaan itu kan otomatis jadi tidak keluar ya pengeluaran untuk itu. Jadi bisa dibilang tuh mereka tidak rugi gitu teman-teman. Nah, kebanyakan token ekonomi itu bisa cukup merugikan gitu ya kalau misalnya memang ternyata dibilang tidak berhasil gitu ya, ataupun ternyata ada metode lain yang mungkin bisa lebih signifikan kayak gitu dibandingkan dengan token ekonomi yang membutuhkan biaya yang cukup banyak kayak gitu. Nah, selain itu juga bahwa tidak semua perilaku dapat dipertahankan ya teman-teman. Tadi kan sempat disampaikan ya bahwa beberapa perilaku tuh bisa bertahan sampai bertahun-tahun, tapi tidak semua perilaku loh bisa dipertahankan kayak gitu. Terus perilaku yang tidak dapat dipertahankan tuh yang seperti apa sih gitu. Nah, contohnya tuh perilaku-perilaku terkait dengan gaya hidup gitu teman-teman. Terkait dengan gaya hidup itu tuh pastinya tentunya bisa banget nih cenderung berubah gitu. Intinya tuh perilaku-perilaku yang cenderung umum gitu ya teman-teman, yang dalam beberapa kesempatan tuh bisa aja langsung menghilang gitu kalau misalnya token ini berhenti gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik, saya Artika lagi di sini. Selanjutnya adalah masuk ke contoh kasus. Jadi ada seorang klien, anak laki-laki berusia 7 tahun dan bersekolah di sebuah sekolah luar biasa atau LSLB. Perkembangan klien saat masa kehamilan normal dan proses kelahiran pun berjalan normal. Namun, ketika ia berusia 1 tahun, ia mengalami kejang hingga dirawat di ICU selama beberapa hari. Sejak itu, kemunduran kognitif, emosi, dan sosial dialami olehnya. Di lingkungan rumah, keluarga mengatakan bahwa klien sering marah dan terkadang memukul orang lain. Terkadang, klien memukul kepalanya sendiri dan menangis ketika ia bingung karena orang lain tidak memahami perkataannya. Di lingkungan sekolah, klien terkadang menjahili teman-temannya. Klien sering mengganggu teman-temannya yang tidak memiliki keberanian untuk melawan ataupun yang memiliki disabilitas dalam berbicara. Klien juga cenderung mudah marah, sering berkelahi dengan temannya, dan memukul atau menggigit temannya ketika sedang marah. Dalam interaksi sosial, klien memiliki hambatan yang diakibatkan oleh sifatnya yang impulsif dan mudah tersinggung, sehingga kurang mampu menyesuaikan diri. Berdasarkan hasil Child Behavior Checklist atau CBCL, perilaku klien berkecenderungan pada perilaku agresif. Baik, selanjutnya adalah intervensi dalam contoh kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada kasus tersebut, terapis memberikan kegiatan intervensi kepada klien menggunakan token ekonomi. Nah, dengan tujuan untuk menurunkan perilaku agresif yang dimiliki oleh klien tadi, yaitu memukul. Nah, ada pun beberapa tahap atau sesi pemberian intervensi yang dilakukan oleh si terapis, yaitu yang pertama adalah sesi 1, identifikasi masalah dan menentukan perilaku target. Jadi pada sesi ini,
Si terapis melakukan wawancara, observasi, dan memberikan skala pada guru dan orang tua untuk menggali informasi dari tentang si klien dan kemudian menentukan masalah serta perilaku target apa yang akan diberikan intervensi dan diubah dalam proses intervensi. Berdasarkan penggalian terapis pada sesi ini, perilaku agresif yang muncul pada klien adalah perilaku memukul. Pada tahap kedua adalah pengambilan data dasar atau taking baseline. Nah, pada sesi terapis ini akan dilakukan observasi lebih lanjut yang dilakukan selama 5 hari untuk mengetahui intensitas dari perilaku yang dilakukan oleh klien ketika di sekolah ataupun di rumah. Terapis juga mencatat durasi dalam satuan hari, di mana mencari tahu berapa kali dalam satu harinya klien memukul orang lain di sekolah. Dan adapun hasil observasi yang dilakukan oleh si terapis, klien dalam satu harinya memukul sebanyak 3 kali dan perilaku memukul klien di rumah sebanyak 1 kali. Pada sesi ketiga yaitu menentukan token. Pada sesi ini, terapis akan menentukan token, penguatan atau konsekuensi cadangan, bantuan-bantuan yang tersedia, lokasi atau tempat dalam pemberian intervensi token ekonomi pada si klien. Token yang diberikan pada klien adalah stempel hewan yang akan diberikan pada klien ketika perilaku yang dikehendaki muncul, yaitu ketika klien tidak memukul orang lain di sekolah. Baik guru dan orang tua telah dijelaskan dan telah memahami bagaimana penerapan token ekonomi tersebut. Dan sebagai penguatan orang tua, memberikan usulan untuk memberikan kue kepada klien sebagai hadiah. Pada sesi 4 adalah menentukan prosedur pemberian token. Pada sesi ini, terapis mendiskusikan prosedur pemberian token tersebut kepada orang tua, guru, dan klien. Di mana pada sesi ini, si terapis menjelaskan norma pemberian token, yaitu dengan menggunakan interval tetap dan pemberian penguatan yang berselang dalam rentang waktu 2 jam, di mana ketika klien menahan atau tidak memunculkan perilaku memukulnya tadi selama 2 jam, maka klien akan diberikan stempel hewan. Lalu, hadiah kue atau makanan yang akan diberikan ketika klien berhasil mendapatkan 10 stempel hewan. Sesi kelima yaitu evaluasi perubahan 1. Pada sesi ini, si terapis akan melakukan evaluasi baik kepada guru dan klien, di mana evaluasi ini berbentuk wawancara dan observasi kembali terhadap klien. Guru mengatakan bahwa perilaku anak sedikit berkurang, di mana perilaku memukul muncul hanya ketika klien berebut mainan dengan temannya. Guru mengatakan bahwa klien sudah dapat cukup dikondisikan, di mana dengan mengingatkan klien ketika hampir memukul, maka klien dapat menahan dan membuat klien mengendalikan dirinya. Intensitas memukul klien pun mengalami penurunan yang cukup signifikan dari yang awalnya dalam satu hari itu sebanyak 3 kali, menurun menjadi 1 hingga 2 kali. Pada sesi ke-6, evaluasi perubahan kedua. Pada sesi ini, terapis melakukan evaluasi kepada guru 4 hari setelah intervensi berikutnya dilakukan kepada si klien. Di mana meskipun klien masih sering marah dan sering mengganggu beberapa dari teman-temannya, klien tidak lagi, memukul teman-temannya gitu. Nah, guru menyampaikan bahwa perilaku klien ini dalam memukul ini cukup menurun, di mana dalam hal ini klien pun diberikan reward atau penguatan berupa roti. Pada sesi ke-7, evaluasi dan terminasi. Pada sesi ini, terapis melakukan kembali evaluasi, namun sesi ini merupakan evaluasi akhir yang dilakukan pada guru dan si klien. Di mana pada sesi ini, guru masih mudah marah, namun sudah tidak lagi sampai memukul si klien tadi maksudnya masih mudah marah, namun sudah tidak lagi sampai memukul teman-temannya. Nah, bahkan intensitas perilaku memukul tersebut yang awalnya 3 atau 4 kali turun menjadi hingga 1 kali dalam 1 hari. Terapis dalam sesi ini juga memberikan motivasi baik kepada klien, ke guru, ataupun orang tua klien untuk tetap dan selalu konsisten mendampingi si klien dalam merubah perilaku memukul tersebut. Tapi juga dijelaskan bahwa intervensi telah dihentikan dan intervensi ini diakhiri dengan pemberian reward berupa kue dan roti coklat kepada klien atas pencapaian klien hingga saat ini ya yang berhasil mengurangi tindakan agresifnya, tindakan memukulnya. Nah, tahap terakhir yaitu follow up. Nah, sesi ini dilaksanakan oleh terapis setelah intervensi berakhir, tepatnya adalah 2 minggu setelah intervensi dilakukan. Hal ini dilakukan dengan mewawancarai kembali guru yang telah mendampingi klien untuk melihat dan mengetahui apakah perilaku agresif tersebut muncul kembali atau modifikasi perilaku yang sudah diberikan tetap bertahan. Guru pendamping klien ini mengatakan bahwa klien telah mampu menguasai emosinya
dengan tidak lagi memukul meskipun diganggu atau diprovokasi oleh teman-temannya. Selanjutnya, mengenai hasil intervensi. Nah, intervensi tadi dilakukan pada klien selama 9 hari di sekolah. Dari intervensi yang diberikan, klien menunjukkan penurunan frekuensi memukul setelah adanya pemberian token. Dari yang awalnya rata-rata per hari ketika di sekolah itu 3 kali dalam sehari memukul, nah setelah pemberian token ekonomi dapat berkurang hingga 1 kali. Nah, ketika di sekolah, klien masih terprovokasi ketika ada teman yang mengganggunya, bermain, atau meminjam permainannya, sehingga memunculkan perilaku memuncul hingga 4 kali. Nah, setelah kejadian tersebut, perilaku muncul klien terlihat menurun menjadi 1 kali hingga fase follow up seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan ketika ada teman yang mengganggunya bermain, klien cenderung tidak menghiraukannya. Perubahan yang dialami oleh si klien karena adanya pemberian token ekonomi. Pada awalnya, klien masih memperlihatkan perilaku memukul, kemudian setelah diberi perlakuan sedikit demi sedikit, klien mampu menahan dan mengurangi perilaku memukulnya. Dan ketika tahu akan mendapat stempel dan hadiah, klien pun tampak semakin menurunkan perilaku memukulnya. Nah, keberhasilan intervensi ini juga tidak lepas dari dukungan ayah dan guru klien dalam mengurangi perilaku memukul. Dukungan dari ayah dan guru dapat dikatakan sebagai penghargaan yang diberikan kepada klien sehingga klien mampu mengurangi perilaku memukulnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, sudah selesai ya ternyata pembelajaran kita terkait dengan token ekonomi. Setelah ini kami akan mempresentasikan dan juga menampilkan gitu ya roleplay kami gitu seperti apa, nanti disaksikan aja di Zoom meeting kita. Dan terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekali lagi, dan apabila ada yang ingin tanyakan boleh langsung ya personal chat gitu ya, ataupun chat ke salah satu di kita supaya kita segera kumpulkan nih semua pertanyaannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi teman-teman.